Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scopus, siapa takut? Ya, kembali lagi dengan saya Ari Miftahul Huda, alumni dari Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Scopus, siapa takut part 2. Pada Scopus, siapa takut part 2 ini kita akan membahas mengenai bagaimana membahas mereview paper yang sudah lolos seleksi publikasi terindeks Scopus. Ya, di mana kesempatan pada kali ini saya akan bahas tentang paper saya sendiri yang alhamdulillah lolos publikasi terindeks Proceeding Scopus. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa untuk Scopus ini levelnya ada beberapa. Jadi untuk paper bisa terindeks Scopus ada beberapa level atau berapa tingkatan, di mana level yang paling rendah itu adalah Proceeding Scopus. Kemudian di atasnya lagi ada Scopus Q4, kemudian di atasnya lagi ada Scopus Q3, kemudian Scopus Q2, sampai dengan paling tinggi adalah Scopus Q1. Jadi pada kesempatan kali ini, karena semua video yang ada di dalam atau yang saya jelaskan ini merupakan based on my personal experience, jadi saya akan hanya menjelaskan terkait pengalaman pribadi saya. Jadi saya akan membahas tentang atau mengulas paper saya yang lolos Proceeding Scopus, di mana nanti mungkin teman-teman bisa mendapatkan tips dan triknya bagaimana cara menulis agar bisa tembus jurnal Scopus atau Scopus Journal. Ya, yang pertama adalah saya meminta teman-teman untuk mendownload terlebih dahulu jurnal saya yang sudah dipublikasikan di publisher, yaitu EDP Science yang Proceeding Scopus. Itu ada linknya, link deskripsi, ada di link deskripsi YouTube saya. Jadi teman-teman bisa klik linknya, kemudian diunduh, di-download dulu. Kemudian setelah di-download, kita akan bahas satu persatu terkait bagaimana cara menulis Scopus, jurnal yang bisa terindeks Scopus. Ya, pada kesempatan kali ini, jadi pada waktu itu saya ikut International Conference yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia atau UI yang sudah saya jelaskan pada part 1. Jadi pada saat itu ada beberapa aturan penulisan. Jadi di aturan penulisan paper yang ditentukan oleh publisher itu dari EDP Science itu adalah yang pertama, papernya harus memuat tentang introduction, kemudian yang kedua adalah previous research, kemudian yang ketiga adalah research methodology, kemudian yang keempat adalah discussion, kemudian yang kelima adalah conclusion, yang terakhir adalah references. Jadi saya akan bahas satu persatu dari aturan dari paper yang ada dalam EDP Science tersebut. Mungkin nanti ini bisa jadi tips buat teman-teman, karena sebenarnya masing-masing publisher itu memiliki karakteristik template paper yang beda-beda, tapi mungkin nggak jauh-jauh amat. Jadi mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman bagaimana cara menulis paper agar bisa tembus Scopus atau Scopus Journal. Yang pertama adalah buat judul semenarik mungkin. Jadi based on my experience, jadi di Scopus Journal atau paper-paper yang sudah diterbitkan di publisher-publisher terkenal, itu judulnya tidak monoton atau judulnya itu tidak membosankan dalam arti kata seperti yang kita tahu ya, kalau kita biasanya bikin skripsi atau tes di Indonesia itu kebanyakan judulnya misalkan adalah analisis instrumen kebijakan dengan menggunakan metode bla 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 bla, panjang gitu kan ya. Sedangkan setelah saya cek di beberapa publisher yang terkenal, ternyata paper-papernya, judul-judulnya itu sangat menarik seperti apa. Jadi ada beberapa judul paper itu yang bentuknya adalah pertanyaan, seperti dalam paper saya ini yang berjudul Can Public-Private Partnership Policy Reduce Poverty and Grow Sustainable Economies in Indonesia? Case Study Approach. Jadi gara-gara saya melihat dari jurnal yang sudah dipublikasikan di beberapa publisher terkenal tersebut, saya langsung terinspirasi bagaimana saya caranya untuk membuat judul paper yang menarik. Akhirnya saya memilih untuk mengikuti paper-paper tersebut dengan memuat judul yang berupa pertanyaan. Jadi kalau kita membuat judul paper yang berupa pertanyaan itu kan seolah-olah memancing keingintahuan pembaca.
benar nggak sih kebijakan ini tuh bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi sebuah pertanyaan atau status quo sehingga menarik para pembaca untuk mendownload jurnal kita. Dan pada kesempatan kali ini saya merekomendasikan beberapa publisher yang terkenal. Mungkin teman-teman bingung biasanya gimana sih Kak publisher internasional yang atau yang qualified yang menjadi rujukan. Di sini saya akan merekomendasikan yang pertama adalah Elsevier. Elsevier atau biasanya dikenal dengan Science Direct. Karena di Elsevier ini memuat banyak sekali jurnal-jurnal yang multidisiplin ilmu. Jadi ada ilmu sains, ilmu sosial, kemudian ilmu hukum, kemudian ilmu pendidikan dan lain-lainnya. Jadi teman-teman dari berbagai macam disiplin ilmu bisa mencari kira-kira jurnal dengan topik background pendidikan teman-teman yang relevan seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Sage Publishing. Jadi pada waktu saya kuliah di Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga, dosen saya selalu berusaha untuk menyarankan saya agar saya banyak mendownload jurnal-jurnal yang ada di Sage Publishing yang kemudian digunakan sebagai studi literatur di dalam tesis saya. Mengapa? Ternyata memang Sage Publishing itu merupakan salah satu publisher yang memiliki impact factor yang sangat tinggi. Artinya adalah jurnal-jurnal atau paper-paper yang sudah lolos seleksi di dalam Sage Publishing itu merupakan paper-paper yang sudah qualified, yang sudah masuk dalam standarnya dari Sage Publishing. Jadi sudah tidak diragukan lagi kompetensi dari si penulisnya. Kemudian ketiga adalah ProQuest. Jadi teman-teman nanti bisa download di ProQuest, di mana ProQuest ini juga sama dengan Elsevier. Dia itu multidisiplin ilmu. Jadi banyak sekali jangkauan-jangkauan ilmunya. Ada ilmu sosial, kemudian ilmu sains dan lain-lain. Teman-teman bisa download di dalam ProQuest. Nah, untuk gimana sih lah Kak linknya? Nanti di dalam deskripsi YouTube teman-teman bisa nanti download linknya, nanti akan saya bagikan mulai dari Elsevier, kemudian ProQuest, kemudian Sage Publishing. Jadi teman-teman tinggal klik linknya tadi, kemudian di browse-nya di kolom browse di dalam Elsevier misalnya, teman-teman tinggal ketik aja Journal of, misalkan di tema paper saya adalah Public Private Partnership. Jadi saya ketik aja Journal of Public-Private Partnership. Jadi akan keluar nanti banyak sekali contoh-contoh dari jurnal yang membahas tentang isu dari PPP atau Public-Private Partnership. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah coba relevasikan judul paper dengan tema conference. Jadi ini penting sekali setelah menemukan kira-kira formatnya ini ya, judul yang menarik, itu teman-teman harus bisa merelevasikan atau menyesuaikan dengan tema paper. Jadi pada waktu saya ikut International Conference yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, waktu itu tema yang diusung oleh panitia adalah tentang SDGs atau Sustainable Development Goals yang diusung oleh PBB, di mana banyak sekali indikator, di mana saya memilih untuk topik economic growth. Jadi di dalam tema economic growth ini gimana caranya bisa dimasukkan di dalam judul. Akhirnya judul saya itu berjudul namanya adalah Can Public-Private Partnership Policy Reduce Poverty and Grow Sustainable Economies in Indonesia. Jadi ada kata Grow Sustainable Economy, merupakan kata kunci yang ada dalam indikator SDGs itu sendiri. Jadi ada relevansinya dengan tema dari conference. Itu sangat penting. Jadi jangan sampai teman-teman membuat judul yang tidak relevan dengan tema yang ditawarkan oleh panitia publikasi. Kemudian selanjutnya adalah kita bahas tentang abstraknya ya. Abstrak juga salah satu penting karena dalam International Conference itu seleksi pertama adalah di abstraknya. Dan di abstrak ini pertama teman-teman harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh para panitia penyelenggara. Jadi ikuti aja term of reference. Biasanya ada namanya TOR ya, atau petunjuk teknis yang diberikan oleh panitia. Itu teman-teman benar-benar baca secara detail TOR-nya seperti apa, kemudian formatnya seperti apa, template-nya itu harus disesuaikan.
Kemudian biasanya juga ada pembatasan abstrak itu antara 300 sampai 500 kata. Jadi jangan sampai melebihi itu kalau bisa teman-teman. Jadi harus benar-benar mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi abstrak itu dalam suatu paper itu memang harus singkat, padat, dan jelas. Bagaimana bisa membuat suatu abstrak yang singkat tapi padat dan jelas? Jadi ada triknya. Biasanya adalah kalimat-kalimat awal dalam suatu abstrak itu menggambarkan dari latar belakang permasalahan dari paper yang ingin ditulis. Jadi kalau misalkan teman-teman membahas tentang masalah isu tentang ekonomi, bahas langsung aja di latar belakang masalahnya apa, to the point, kalimat awalnya. Kemudian kalimat selanjutnya dibahas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk bla bla bla. Jadi membahas tentang tujuan penelitiannya. Kemudian kalimat selanjutnya membahas tentang metode penelitian. Nah, ini juga sangat penting bahwa teman-teman harus mencantumkan metode penelitian yang digunakan dalam paper ini itu adalah apa? Kualitatifkah? Apakah kuantitatifkah? Kemudian teorinya juga yang digunakan adalah teori apa? Misalkan kalau saya adalah teori yang digunakan adalah teori tentang kebijakan publik, ya ini teori implementasi kebijakan publik dari siapa, tahun berapa, itu dijelaskan secara lengkap di dalam abstrak itu sendiri. Karena ini akan menjadi hal yang kuat bahwa paper teman-teman itu bukan dari hasil pemikiran teman-teman sendiri, tapi merujuk dari teori dari para ilmuwan-ilmuwan yang telah diakui secara internasional. Kemudian kalimat selanjutnya adalah hasil penelitian. Jadi jelaskan secara singkat saja hasil penelitiannya itu seperti apa, dan itu harus merujuk dari tujuan penelitian tadi. Misalnya tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan kemitraan antara toko swalayan dan UKM di Indonesia. Nah, hasil penelitiannya harus merujuk ke tadi, berdasarkan hasil dengan menggunakan teori ini, hasilnya itu seperti apa, teman-teman jelaskan, implementasinya seperti apa, apakah sudah baik atau tidak, seperti itu. Jadi nggak usah bahas terlalu panjang, tapi singkat saja, karena abstrak ini kan dibatasi. Kemudian yang terakhir adalah menyusun keyword. Kalau keyword ini diusahakan yang sesuai aja, yang paling banyak kata-kata yang ditemukan dalam abstrak, jadikanlah keyword. Itu seperti itu. Jadi itu adalah pertama tips bagaimana cara membuat abstrak yang baik. Kemudian selanjutnya adalah introjection. Jadi introjection ini adalah teman-teman bisa menginputkan, pertama adalah digambarkan di paragraf awal itu masalah yang ingin dibahas seperti apa. Tadi kan di abstrak kan sudah dijelaskan bahwa ada latar belakang permasalahan, tapi itu kan secara pendek ya, secara singkat. Nah, untuk gambaran atau penjelasan secara detail itu dijelaskan di introjection. Jadi teman-teman nanti melakukan elaborasi atau penjelasan di dalam introjection ini, masalahnya seperti apa, dan kalau bisa untuk bisa menguatkan masalah yang ingin teman-teman jelaskan tadi itu harus disertakan dengan data-data sekunder dari misalkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian dari kementerian teknis, kemudian Bank Indonesia, atau dari asosiasi-asosiasi. Itu nggak apa-apa, teman-teman lampirkan saja di dalam introjection, karena itu sangat penting. Semakin banyak data dari teman-teman yang bisa mendukung statement bahwa ada masalah di dalam paper ini, maka masalah yang teman-teman usulkan dalam paper ini semakin kuat karena didukung oleh data-data dari organisasi pemerintah atau organisasi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian alangkah lebih baiknya lagi kalau didukung dengan beberapa artikel-artikel dari media massa. Jadi memang hal ini bertujuan untuk mendapatkan state of the art dari topiknya teman-teman itu sendiri. Jadi topik teman-teman itu benar-benar penting atau urgent atau hot itu dilihat dari banyaknya peliputan dari beberapa media massa. Jadi nanti bisa teman-teman jelaskan beberapa seperti itu, diurutkan. Kemudian setelah introjection itu adalah previous research. Jadi previous research ini juga sangat penting. Biasanya sih studi literatur ya, tapi saya langsung menekankan previous research. Jadi tujuannya adalah untuk bisa menegaskan state of the art. Jadi state of the art itu bisa adalah gap antara masalah yang ada dengan paper-paper yang sudah ada saat ini. Jadi akan ketemu nanti kira-kira paper dari teman-teman itu bisa menyuguhkan suatu hal yang baru yang seperti apa. Jadi jangan sampai teman-teman itu papernya itu hanya pengulangan saja, tapi teman-teman ini
menyediakan solusi baru atas paper-paper yang sudah ada dengan masalah yang ada seperti ini. Misalkan terkait masalah kebijakan kemitraan di Indonesia, di paper saya ini. Ternyata di luar negeri setelah saya cek di beberapa international publisher tadi kan banyak sekali paper-papernya. Ternyata di Indonesia untuk masalah kebijakan kemitraan dengan menggunakan teori instrumen itu ternyata masih belum ada. Nah, ini menjadi gap akhirnya yang bisa saya tawarkan terhadap publisher ini, bahwa paper saya ini penting, bahwa paper saya ini bisa menyembuhkan hal yang baru. Itu namanya adalah state of the art-nya dari paper ini. Kemudian di dalam preface research ini teman-teman jangan merasa rendah diri atau takut. Jadi teman-teman bisa download sebanyak-banyaknya paper-paper dari jurnal-jurnal yang terakreditasi baik tadi, yang dari Elsevier, ProQuest, kemudian Sage Publishing. Download aja sebaik-baiknya, bisa 10 atau 15. Mengapa? Karena dosen saya pernah mengatakan bahwa paper yang bagus itu adalah paper yang referensinya itu banyak. Jadi ketika teman-teman hanya referensinya cuma sedikit, cuma 5 atau 6, waduh itu sangat sayang sekali. Padahal teman-teman kan bisa mendownload banyak sekali paper-paper yang bagus dari Elsevier, Sage Publishing, atau ProQuest. Dan teman-teman tidak perlu memahami semuanya. Jadi bagaimana caranya bisa teman-teman bisa tahu itu dengan cara melihat abstraknya saja. Jadi dibaca abstraknya, dari abstrak tadi kan kelihatan papernya seperti apa, tujuannya seperti apa, hasil penelitiannya seperti apa. Nah, itu teman-teman kupas lagi di dalam bab previous research ini. Jadi teman-teman bisa menjelaskan ulang, tapi tidak dengan mengcopy paste, tapi dijelaskan ulang dengan bahasa teman-teman sendiri, bahwa ternyata sudah pernah dilakukan paper tentang analisa kebijakan kemitraan ini di Jepang, kemudian di Inggris, hasilnya seperti ini. Nah, itu dijelaskan teman-teman. Dan semakin banyak referensi yang ada, maka semakin baik paper teman-teman itu sendiri. Dan kalau bisa, saran saya adalah teman-teman harus bisa mendownload jurnal-jurnal yang terupdate. Minimal terupdate itu adalah 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2020, berarti minimal batasan teman-teman untuk bisa mendownload jurnalnya itu adalah tahun 2015. Jadi jangan sampai yang papernya itu tahun 2010 atau 2009. Itu karena nanti akan dinilai oleh publisher itu bahwa papernya tidak update, seperti itu. Jadi kalau bisa 5 tahun terakhir. Kemudian discussion. Nah, di sesi discussion ini, di paper ini menjelaskan tentang hasil penelitian teman-teman. Jadi nanti monggo teman-teman bisa menjelaskan berdasarkan teori. Nah, teori yang telah dijelaskan tadi di abstrak tadi, disebutkan tadi, itu bisa dijelaskan di discussion ini atau hasil penelitian ini seperti apa hasil penelitian yang dilakukannya dengan menggunakan teori tadi. Kemudian kalau bisa sih saya bisa mengusulkan teman-teman untuk bisa membuat tabel atau menginput suatu gambar atau diagram, karena ini sangat penting ya. Jadi kemarin dari publisher saya di Science itu berharap bahwa paper saya ini ada gambar atau tabelnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa memberikan informasi sebuah gambar atau tabel, itu akan lebih baik. Tujuannya adalah untuk menguatkan bahwa paper teman-teman itu benar paper yang real, bukan yang dibuat-buat. Teman-teman benar-benar turun ke lapangan, teman-teman benar-benar melakukan wawancara, ada fotonya dan lain-lain seperti itu. Kemudian adalah conclusion. Jadi conclusion ini membahas tentang, kalau bisa itu membahas tentang rumusan masalah atau menjawab dari pertanyaan penelitian di dalam paper teman-teman. Jadi harus bisa nyambung ke situ. Jadi misalkan kalau tujuannya tadi adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan, maka di conclusionnya ini harus dibahas kembali hasilnya seperti apa, secara garis besar seperti apa, seperti itu. Jadi ada relevansi antara research problem kemudian dengan conclusion. Jadi conclusion itu harus bisa menjawab dari research problem. Yang terakhir adalah references. Nah, references ini masing-masing publisher itu memiliki template beda-beda. Ada yang pakai Chicago, ada yang pakai AMA dan lain-lain. Jadi teman-teman pastikan harus mengikuti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh para panitia itu sendiri. Oke, Scopus, siapa takut? Jadi diharapkan dari sharing kali ini teman-teman bisa lebih tahu lagi bahwa sebenarnya bagaimana Scopus jurnal atau bagaimana bisa menulis paper yang bisa tembus Scopus itu bukan suatu hal yang mustahil, tapi harus dilalui dengan persiapan yang matang.
Jadi seperti yang tadi, teman-teman harus bisa menyiapkan mulai dari bagaimana membuat judul yang menarik, kemudian bagaimana merelevasikan judul dengan tema conference dengan baik, kemudian bagaimana cara membuat abstrak yang baik, dan bagaimana cara membuat introduction, previous research, research methodology, discussion, sampai dengan reference yang baik. Dan tahapan-tahapan seperti itu kan membutuhkan waktu. Jadi teman-teman bisa memulai dari sekarang menyicil bagaimana cara membuat paper yang baik. Jadi Scopus, siapa takut? Jadi teman-teman pasti bisa. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.